kita nggak perlu take it anything personal from social media gitu, karena it's not real. Orang-orang di situ tuh nggak nyata, mereka ujung-ujungnya akan nutup HP mereka dan jalanin kehidupan mereka masing-masing gitu. Halo, jadi di episode ini udah mau akhir 2024 ya. Sebenarnya kan tadinya gue pengen bikin konten YouTube ini buat seminggu sekali, tapi ternyata nggak tercapai karena lain banyak hal, banyak banget kesibukan yang harus gue jalanin. Dan ya gue bikin alasan sih sekarang. Gue pengen mau sharing sesuatu tentang apa yang gue lagi lakukan. Jadi karena walaupun gue nggak bikin konten YouTube, gue masih aktif bikin TikTok. Karena TikTok tuh emang lebih gampang ya, karena kan short video anyway. Gue punya pengalaman baru di tahun 2004 ini adalah receiving hate comment. Waktu dulu gue pernah bikin konten gym, gue pernah bikin satu video, tiba-tiba tuh video viral gitu. Video itu viral ramai banget sampai eh, pas udah sore, pas gue cek udah 150.000 dalam satu hari gitu. Terus kayak gue lihat orang pada ngata-ngatain gue gitu. Mereka maki-maki gue gitu. Pokoknya ngata-ngatain gue personally yang sangat menurut gue cukup kasar ya. Lalu reaksi pertama gue, jujur gue takut. Feeling gue yang pas gue pertama kali baca komen tuh, gue takut banget kenapa ada orang yang benar-benar bisa ngatain gue secara personal dan menganggap gue ABCD dengan video 20 detik gitu loh. Bahkan dia nggak kenal gue, bahkan dia nggak tahu background cerita aslinya kayak gimana, kenapa kejadian itu bisa terjadi, tapi mereka tahu itu pasti bisa nyakitin hati orang. Itu pengalaman pertama gue gitu. Dan tadinya gue masih kayak, oh ya udah mereka komen aja gitu, biarin video gue jadi rame. Tapi ternyata enggak, gue nggak kuat guys. Kayak itu gue nggak kuat banget waktu itu. Akhirnya gue 2 hari gue take down tuh video. Dan gue mengakui di situ gue sadar yang gue lakukan juga agak lucu. Nyari penyakit, gue bisa bilang, gue selalu bilang kayak gitu, nyari penyakit adalah ketika gue bacain komen-komen semuanya satu-satu. Banyak yang marah-marah gitu, maksudnya ada juga yang setuju, ada juga yang belain gue, tapi dengan kebanyakan hate comment, dan kita tahu manusia tuh lebih lebih aware sama hal-hal yang berbau negatif daripada yang berbau positif kan. Jadi ya udah, akhirnya gue take down video. Dan tapi itu nggak bikin gue nggak mau bikin konten lagi sih, tapi di situ gue lebih ke sadar aja kayak, oh lo tau lah artis-artis yang terkenal di Indonesia, di luar negeri, mereka tuh ngapa-ngapain aja pasti ada aja komentar jahatnya kan orang-orang. Gue mikirin aja gitu, kok mereka bisa kuat ya. Di saat itu gue sadar, oh kayaknya gue nggak boleh deh bacain komen. Gue udah semenjak itu gue nggak kapok sih bikin konten-konten lagi tentang gym gue, tapi di situ gue mulai punya approach baru gitu. Oke, abis ini kalau misalnya konten gue ada yang rame, gue nggak akan mau buka kolom komentar. Gue mulai nggak mau baca komentar, dan gue nggak nge-reply gitu. Dulu tuh gue seneng banget kalau ada yang komen, tapi lama kelamaan kayaknya kalau udah mulai rame gue nggak akan baca. Again, gue ngerasa social media is for fun gitu. But I don't know, karena orang tuh people take it really serious. Jadi bener-bener orang tuh banyak yang kayak serius banget gitu dengan konten-konten tertentu gitu. Then okay, if you wanna get serious, I will get serious gitu. Konten gue yang di akun gue yang baru ini, gue bisa bilang lumayan serius ya, karena gue emang ngasih personal opini gue ya, Gen. Gue nggak ngerti, tapi kayaknya emang kalau konten yang benar-benar personal opinion dan kita nggak state kalau kita mihak satu hal, people will come gitu loh untuk bilang gak, dan lu bodoh, lu tolol, lalala, dan nih gitu kayak, oke, I don't mind. If you wanna come, go ahead gitu loh. Gue ngerasa sekarang hate comment itu adalah salah satu hak mereka juga gitu loh. Kalau lu dapetin orang yang nge-hate lu, sebenarnya kalau lu bikin konten atau misalnya lu orang biasa datang, seorang orang dia mau datang dan untuk nge-hate atau ngebenci lu, ngata-ngatain lu, itu hak mereka. Terima aja gitu, emang itu hak mereka punya tangan, mereka punya mulut, mereka punya kaki, mereka punya apa sih, mereka punya tangan untuk ngejempol, untuk nulis, mereka punya HP, mereka punya internet, ya mereka punya hak untuk nge-komen lu. Tapi hak lu juga kan untuk nanggepin itu atau enggak. Ada juga, nggak semuanya konten itu tentang hate ya, ada juga video-video yang rame itu ada yang benar-benar ngedukung gue, tapi ada juga video yang kayak benar-benar maki-maki. Kalau kalian lihat video-video gue itu, gue nggak ada yang pernah gue bales, jarang banget gue balesin komen, hampir nggak pernah. Jadi kalau video itu udah rame dan komennya mulai banyak, gue nggak akan bales.
karena gue nggak baca. Gue mengakui gue belum kuat baca komen orang yang bener-bener ngata-ngatain dalam secara personal. Tiap kali gue baca itu gue masih ada rasa gitu, gue sadar gue ngerasain rasanya nggak apa ya, bergejolak gitu loh, yang kayak panas gitu loh rasanya, kayak kenapa hak lu apa ngatain gue gitu kan. Dan yang gue pelajarin juga, ketika gue mungkin lihat orang komen yang nge-hate langsung ngata-ngatain gue secara personal, oke, gue tutup HP gue lanjutin aktivitas gue. Apa yang terjadi? Apakah dengan orang itu komen dan ngata-ngatain gue, tiba-tiba hidup gue berubah? Apakah orang kanan kiri gue, keluarga gue semua, teman-teman gue, rekan kerja gue, mereka tetap treat me as a normal? Semua nggak treat gue normal. Gue menjalani hari gue dengan sangat biasa. Dan gue jadi sadar di situ kalau it's not real gitu. Komen semua sosial media yang hate tentang ngatain itu nggak nyata. Gak ada yang nyata. Apapun yang mereka katain, apapun yang mereka omongin di situ tuh nggak sama sekali nggak berpengaruh di hidup gue sampai sekarang. Gue tetap menjalani hidup gue seperti biasa ya. Orang paling ngeliat gue, oh TikToknya rame, oh ini, oh lu bikin komen, oh lu bikin konten rame ya gitu kayak. Teman-teman gue nggak ada yang ngejudge gue dengan, dan mereka nggak ada yang percaya dengan komentar itu, ngerti gak sih? Karena orang-orang di sekitar gue yang deket sama gue itu nggak ada yang mihak mereka gitu, dan nggak, makanya itu nggak akan pengaruh gitu, nggak ada pengaruhnya komentar mereka ke hidup gue yang real life gitu. Kita nggak perlu take it anything personal from social media gitu, karena it's not real. Orang-orang di situ tuh nggak nyata, mereka ujung-ujungnya akan nutup HP mereka dan jalanin kehidupan mereka masing-masing gitu. Kenapa kita harus peduli? Mungkin ada beberapa yang benar-benar take it seriously ya, sampai gue nggak ngerasa gue belum sebesar itu untuk sampai membawa masalah itu ke dunia nyata ya. Jadi itu salah satu yang buat gue kayak, mungkin satu hal yang dulu gue takut ya, dulu kan gue takut, dulu hawa yang gue rasain tuh adalah gue takut, tapi sekarang gue nggak takut. Gue lebih ke kadang ngeliatin komen tuh gue marah. Gue masih sadar gue masih orang, masih marah, gue masih take it personal kalau misalnya gue baca langsung, tapi paling nggak gue udah nggak takut lagi. Kalau misalnya kalian mau bikin konten apapun, atau misalnya kalian mau mulai menyuarakan opini pribadi kalian yang benar-benar personal, kalian harus siap untuk getting the hate. Dan tapi gue cuma pengen reminder aja again, kalau itu tuh nggak nyata. Orang-orang yang komen di IG lu, di TikTok lu, di whatever, itu mungkin komentar mereka nyata, tapi kalau mereka tutup HP mereka, mereka tetap menjalani hidup mereka seperti biasa gitu, dan mereka tetap bakal musingin kehidupan mereka daripada kehidupan lu. Even mereka pusingin kehidupan lu, itu nggak akan ngaruh ke kehidupan lu gitu, they're nothing. Orang yang sampai harus komen kayak gitu itu mereka nggak punya daya apa-apa, nggak punya power apa-apa buat ngata, buat bener-bener ngomong. So just leave it. So ya, oke, sekian kira-kira itu intakes gue dari 2024 ini tentang hate comment yang gue pernah receive sama ini. If you want, kalau lu penasaran komentar-komentar apa aja yang mungkin pernah gue lihat, kalian bisa cek TikTok gue sendiri, ngeliatin komen-komennya beberapa. Tapi gue nggak peduli. Oke, see you.